Berani nggak kamu? Diam dulu. Kan kita Saya bicara. Saya bicara. Dengarkan saya bicara. Tetapi dalam pengharapan. Diam, saya bicara. Silakan Pak Sinamasa. Oke. Karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi di sini makhluk itu siapa aja? Coba sebutkan makhluk itu siapa aja. Anak-anak Allah. Ya, diam. Jadi di sini ada anak-anak Allah. Makhluk itu siapa saja? Jelaskan dulu. Iya, aku jelaskan. Makanya diam. Jadi di ayat ini jelas ada bicara makhluk dan ada bicara anak-anak Allah. Iya, jadi makhluknya itu apa saja? Makhluknya itu apa saja? Diam kamu, biar aku jelaskan. Jadi makhluk-makhluk ini, hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka juga ingin masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan dari anak-anak. Apa saja sebutkan makhluk itu, pohon pisang, binatang, gitu loh. Iya, semua dimerdekakan dari kutukan dosa supaya mereka bisa menjadi bagian dari. Nah, dosanya pohon pisang itu berbuat apa? Pisang. بشير يا طبيبي دعبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan, kaum muslimin ya. Jadi kalau di dalam Kristen itu ya, mereka dapat menafsirkan sendiri-sendiri ya, masing-masing tentang isi kitabnya. Yang jadi Kristen versus Kristen ya, berdebat saling caci, saling maki. Nah, ini rombongan bom JS ini ya. Ada di situ ada Timothy, di situ ada Wahyu Ilahi. Oh, mereka itu adalah pemaki ya. Mereka itu adalah mereka ini orang yang senang maki-maki, yang dimana ajaran kasih itu hanya slogan saja, yang dimana mereka sendiri tidak dapat mengaplikasikan, tidak dapat melakukan ya. Bahkan saya dulu ya puas saya dimaki-maki sama orang-orang itu ya, dikata wah kaki 4 keluar, semuanya keluar. Namun dengan santai saya buat mereka kejang-kejang ya. Terus videonya pun dihapus. Oh ya, ini kamu muslimin, perdebatan ini Kristen versus Kristen ya. Dan video ini saya kecilkan ya, layarnya saya kecilkan karena mereka ini senang strike, suka men-strike itu, jadi saya kecilkan gambarnya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tarik coba ya, kita ikut aja dulu, kita coba ikut. Iya, kita coba ikut alur pikirannya Bang Sasuke. Ya, biar kita diam dulu, biar kita lihat dulu. Silakan Bang Sasuke. Aku dengar. Ya, biar kita diam dulu. Biar kita dengar ini, Sasuke punya, biar kita diam dulu. Siapa mau jadi? Silakan Sasuke. Sasuke, suaranya nggak ada Sasuke. Nanti ditanya kenapa suaranya tidak ada? Kau yang blokir kali. Iya, iya. Kau yang blokir kali. Sudah ada suara. Nanti ke sana kita, arahnya nanti ke sana. Nanti ke sana arahnya. Tak ada, sudah ada suaraku. Lanjut Bang. Sudah ada. Sudah, oke, aku lanjut ya, dengarkan dulu ya. Oke. Ya, silakan. Jadi Tuhan tidak mungkin bodoh membedakan mana manusia, mana hewan, mana tumbuh-tumbuhan. Jadi dikatakan di situ ya, yang dimaksud dengan makhluk tentu adalah yang sama-sama mengeluh. Kemudian mereka melalui proses kelahiran, baik yang melahirkan maupun yang dilahirkan. Kalau hewan kita sebut beranak, ada yang bertelur, tapi intinya yang keluar dari tubuh itu, ya kan? Kemudian mereka mengalami rasa sakit pada saat bersalin.
Nah, kemudian kita pikirkan pertanyaan berikutnya, ya. Apa yang diharapkan dan dinantikan makhluk-makhluk itu dari anak-anak manusia? Iya. Apa yang dinantikan? Aku potong sebentar dikit, lah, Bang. ya. Kita bahas di ayat 22 dulu, Bang, ya. Bisa nggak? Sebentar, Bang, ya. Kita coba cerna ya, Bang. Kita coba cerna ya. Jadi menurut Abang, aku ngikut Abang nih, ya. Jadi menurut Abang, makhluk ini ikut hewan termasuk juga tumbuhan. Kira-kira begitu? Halo, Bang Sasuke? Halo, Bang? Halo? Suaranya nggak ada. Ya, halo? Menurut Bang Sasuke, makhluk itu binatang dan tumbuhan atau hanya binatang sama manusia aja, Bang? Manusia makhluk, hewan makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk. Oke, iya, karena mereka punya ciri. Iya, sebentar. Tanya ya, kalau kita cermatin ayat itu, kira-kira tumbuhan bisa mengeluh nggak, Bang? Mengeluh. Ada teknologi yang untuk mendengarkan suara frekuensi rendah. Oke. Hewan itu, tumbuhan itu berbunyi. Jadi kalau kau patahkan pun rantingnya, dia menjerit. Menjerit ya. Oke, good, Bang. Iya. Terus tumbuhan bisa bersalin, Bang. Iya, contohnya pisang itu bukan dia keluar dari dirinya kan? Jangan artikan bersalin itu semata-mata seperti kayak melahirkan bayi begitu, enggak begitu. Jadi yang pengertiannya itu keluar dari tubuhnya, yang keluar dari tubuhnya. Mau itu bertunas, dia berumbi, keluar dari tubuhnya. Itu prosesnya kan itu bersalin untuk manusia menyebutnya bersalin ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada beranak, ada bertelur. Oke. Ya, aku ngikut Abang. Bang, amuba. Abang tahu amuba ya, Bang? Kenapa amuba? Itu amuba kira-kira menurut Abang bersalin nggak itu? Apakah amuba itu hewan? Terus apa menurut Abang? Aku belum tahu. Iya, amuba itu makhluk nggak, Bang? Yang dicirikan makhluk di sini adalah dia mengeluh melalui proses keluar dari tubuhnya. Iya kan? Ya. Kemudian dia mengalami rasa sakit, itu disebutkan di ayat itu. Ya. Betul Jadi tidak? menurut Abang, amuba itu nggak masuk bagian dari makhluk, Bang? Halo, Bang Sasuke? Si Sasuke ini tolol ini, si bodoh satu ini. Makhluk ini namanya ya. Mana ada makhluk. Oke, lanjutkan teman-teman. Lanjutkan teman-teman. Telur. Bagus kau bicara, biar aku cangkap. Kurang ajar kau. Biar aku jawab kau. Kurang ajar kau. Kau biadab. Kelakuanmu itu loh. Kamu kelakuan biadab. Kamu biadab. Berbeda pendapat itu harus kau hargai. Biadab kau. Gak perlu dia hormati kau. Biadab kau ini. Kurang ajar kau ini. Biadab kau yang ini. biadab. Kau sampah kau ini. Kau bilang perbedaan namanya segala makhluk. Kalau di Alkitab nggak ada hewan itu. Jadi Matius 28 itu segala makhluk ada di situ, hewan sama tumbuh-tumbuhan. Iya, mana? Di sana kau ini tolol kamu itu. Kamu tolol, kamu nggak ngerti, kamu bodoh, kamu susung ajarin kamu. Bodoh kau itu. Sanggup berbeda pendapat. Nggak sanggup. Pak Ginta, apa yang didengarin ini Pak Ginta? Ini bodoh si tolol ini. So pintar ini. Bodoh kamu ini. Goblok kamu ini. Gak ada itu. Penjelasan saya. Tuhan tidak pernah berfirman kepada segala makhluk dan segala tumbuhan. Bodohnya kamu, minta ampun kamu. Kamu pikir orang ini nggak pintar. Goblok, kamu bodoh, kamu tolol kamu. Kamu bodoh, kamu tolol, kamu nggak ada tolol, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu tolol, kamu. Ya, bodoh kamu tolol, nggak ada otakmu itu, bodohnya kamu kartun sesak kamu. Kamu so pintar, kamu bodohnya, otakmu nggak ada itu. Bodoh kamu tolol, kamu nggak ada otakmu itu, bodohnya, minta ampun kamu. Kamu tadi melintir ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, kamu kadrun kamu. Ayo kita buktikan bodohnya kamu, bodoh kamu, paling bodoh. Jangan dengerin Pak Ginca, itu bodohnya nih, minta ampun ini. Aduh, dasar kamu itu kelakuan binatang kamu itu nggak ada. Kamu sosok ngajarin. Katanya Injil itu diberitakan kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan, bukan manusia saja. Saya mau kasih tahu ya Pak Ginca, Injil itu tidak pernah diberitakan kepada hewan. Itu berarti Injil itu ada di belakang saya, itu babi itu ada di situ. Belakang saya pelihara babi nih, ada. Bodohnya kamu, bodoh, tolol kamu. Makin didengarin kamu makin jadi kamu itu. Itulah kamu betul itu. Makanya kamu sosok ngajarin kamu di sini kamu. Berarti Tuhan Yesus menebus pohon dan menebus binatang. Itu kan ada ayat yang tadi dia bilang toh, jangan taruh mutiara dalam mulut babi.
Kayaknya ini Ya bicara itu, seperti ini babi lagi kan. bodohnya minta tolong pelajari kamu itu. Sasuke mulut babi. Mulut babi Sasuke. Aku baru tahu. Ah, udah. Dia tuh Udah. Bodohnya kau minta ampun kamu. Kurang ajar kamu. Mana ada diberitakan. Jadi Injil itu juga diberitakan kepada pohon pisang gitu. Diberitakan kepada ketela, pohon, tali, gitu lah. Diberitakan kepada kinus, gitu. Mana ada? Bodohnya kau minta ampun. Iya, Jangan enggak. melahirkan kamu. Sasuke suruh baptis pohon pisang aja, Pak Timothy. Pak Timothy, baca buat dia Pak Timothy baca Pak Timothy. Itu terputus atau tidak? Ini. Ya. Saya nggak dengar kau bicara apa. Bodoh kamu. Dengarkan Diam saya kamu. bicara. Mulutmu itu diam itu. Mulutmu Baca itu diam. Sasuke. Ya, mulutmu itu diam. Sasuke mulutmu itu diam. Mulutmu itu loh. Kurang ajar kamu. Mulutmu diam. Mulutmu diam tuh. Mulutmu diam. Kurang ajar kamu. Mulutmu tuh. Ya. Kamu udah kepompongan doang tuh. Ya, udah kepompongan suara doang. Kamu gak ada otak kamu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melebarkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dan kakinya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Benar. Inilah manusia kelakuan anjing ini, kelakuan babi. Tuhan Yesus menebus ayam, Pak, kata Sasuke. Goblok. Bodohnya kalau bisa ampun. Kamu model Tuhan Yesus disalib menebus ayam. Dasar bodohnya kamu tuh minta ampun. Udah bodoh ngotot melawan Tuhan Yesus disalib menebus pohon pisang. Tidak ini Sasuke ini. Tanah itu terkutuk. Sudah diam kamu, mulutmu itu diam. Model kerongkongan doang kamu itu. Kamu model suara doang, kerongkongan bacotmu doang tuh. Ya ke sini. Kalian diam kawan. Dengarkan saya. Kalian semua dari penjelasan saya kan. Sasuke, Tuhan Yesus menebus ayam. Goblok kamu. Kalau ketawa itu kalau. Aduh, mau kemana Pak Ibnu? Tanah terkutuk atau tidak? Iya kamu bacotmu doang tuh, mulutmu doang. Tuhan Yesus menebus pohon pisang, Pak. Kau pikir Tuhan itu tidak adil? Sudah diam kamu. Udah, mulutmu itu diam ya. Mulutmu itu kamu modal kerongkongan doang dia. Turunkan aja di Pak Bom ini, sampah ini Pak Bom ini. Biar dulu Pak Papa. Biar dulu. Biar buat hiburan dulu. Buat hiburan dulu Pak Timothy. Hiburan dulu Pak. Iya, bayar mongol karena begini, karena Pak Timothy Sasuke bilang Pak Bom ini Pak Bom pendeta bodoh. Karena kan saya sudah kasih ayat. Bilang saya pendeta bodoh dari Sasuke, Tuhan Yesus menebus pohon pisang. Saya mau bertanya. Sudah, ngapain kamu bertanya? Kamu bodoh kamu, ngapain kamu bertanya? Menjawab pertanyaan saya. Kerongkongan kamu datang ke sini. Itu mabuk tua. Mabuk tua. Tanah itu terkutuk atau tidak? Tuhan Yesus menebus ayam. Terkutuk atau tidak? Goblok. Tanah itu terkutuk atau tidak? Kok. Iya. Ketok. Kamu. Tanah itu terkutuk atau tidak? Ginca. Lo kamu punya lawan diskusi kok kayak gini, Ginca. Nasib Ginca. Lagian kita tadi layani ngapain? Lebih pintar Aditya loh.
Lebih pintar Aditya, lebih pintar lah iya. Madia lebih bagus Madia, Pak. Iya, Madia lebih bagus. Iya. Tuhan ketika menebus tidak ada yang Iya, menebus pohon pisang, Tuhan menebus makhluk yaitu pohon pisang. semua ditebus. Gini, teman-teman diam dulu. Sebentar, begini. Sebentar, saya jawab Sasuke dulu. Sebentar, gini Sasuke. Sebentar, jangan diam. Adam itu manusia terbuat dari tanah. Tanah itu dikutuk karena Adam berbuat dosa. Binatang itu dan semua isi planet ini diciptakan kun fayakun, maka jadilah. Lain dengan manusia diciptakan dari tanah, dibentuk dulu baru ditembuskan. Sekarang dengar dulu diskusi nanti. Diam dulu kamu, diam. Itu dihembuskan. Binatang itu bukan diciptakan dari tanah. Binatang itu kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu hewan. Dari mana hewan itu? Maka berfirmanlah Allah, maka jadi. Dengar dulu, tidak ada dijelaskan dari tanah. Berfirmanlah. Mereka mati kembali ke dalam tanah. Berfirmanlah Allah. Menjadi tepuk tanah. Kamu nggak jalan otaknya. Hewan itu mati. Tumbuh-tumbuhan itu mati kembali ke tanah, bukan? Dan tanah itu terkutuk, bukan? Ya, kita itu sehidangan dengan anak domba. Jadi pisang ikut perjamuan makan anak domba, pesta anak domba. Makanya kita baca. Ayo kita lanjutkan lagi ke Roma biar jelas. Kau ketawa. Tuhan Yesus menebus pohon pisang. Sebentar. Iya, memang ditebus. Makanya baca Roma 8 ayat 20. Pisang besok ada di surga. Baca Roma 8 ayat 20. Kau jelaskan dulu ini, Mas. Roma 8 ayat 20. Jangan kabur-kabur. Jangan kabur-kabur. Lanjutkan Roma 8 ayat 20. Tidak, kau jelaskan dulu ini. Tidak, kau jelaskan ini. Makanya sabar. Kau jelaskan ini dulu. Pak Timothy. Saya menjelaskan pakai Roma 8 ayat 20. Ya, udah jelaskan dulu nih, coba didengar. Iya. Saya menjelaskannya pakai Roma 8 ayat 20. Buka Roma 8. Di depan aja, di layar aja. Oh, nggak bisa kau atur saya. Saya lagi menerangkan. Enggak, saya harus atur kau karena kau bodoh, tolol. Nggak bisa. Buka Roma 8 ayat 20. Harus saya atur. Firman itu bukan untuk babi sama anjing. Roma anjing sama babi ditebus. Goblok sekali. Roma, kamu yang goblok, tolong. Satu nenek moyang kamu bodoh. Nggak bisa pakai otak. Juga sama bapak kau tuh tolol sama juga ya. Ini nenek moyang tolol semua. Di depan kau nenek moyang kau tolol dan mulai dari Adam. Garis kebodohan kau tuh tolol. Saya bilang buka Roma 8 ayat 20. Tidak perlu didengarin kamu. Enggak perlu didengarin. Kenapa tidak perlu didengar? Kau takut. Kau tolol. Bodoh tolol. Kau takut dengan penjelasan saya, makanya kau melarang. Perlu didengarin kamu. Karena kau takut. Kamu datang ke sini modal kerongkongan doang. Karena kau takut. Karena kamu takut. Karena kamu takut saya menjelaskan. Kesini kamu hanya modal bacot, modal kerongkongan, modal mulut, kamu datang ngajari. Itulah kamu, bukan saya. Nah itulah kamu lah itu kamu, bukan saya. Ya udah, nanti ditebus. Udah, teman-teman. Dengar dulu dia punya maksud dulu. Silakan Roma 8 ayat 22. Silakan. Iya. Oke. Nanti lari ke Matius ya. Iya. Oke. Ikut saja omong saya karena saya yang lagi kasih penjelasan ya. Dikatakan dia mulut kau. Dia mulut kau. Aku bicara. Mulut kamu yang diam. Aku bicara. Kau kan? Babi ditebus. Kau yang ditebus di kayu salib. Goyah keyakinan kau kan? Goyah keyakinan kamu dengan penjelasan saya. Akuilah. Kamu itu keyakinan kau goyah. Keyakinanmu goyah dengan penjelasan saya, bukan? Pak Bobom bisa dapat kamu kayak gini dari mana, Pak Bobom? Penjelasan saya. Bidat kamu. Keyakinan kau goyah dengan penjelasan saya, iya kan? Kamu bidat. Iya, keyakinan kau goyah kan? Makanya mulut itu secara
Sasuke secara jujur itu ayam keyakinan ditebus goyah. untuk apa Sasuke? Ya, semua sudah saya katakan. Pohon pisang Sudah, ditebus. Ya, udah aku jelasin ya. Aku jelasin ya. Sudah ketawanya. Sudah. Itu babi, firman Iya. itu tidak untuk babi dan anjing tulisannya. Iya, Kok oke. ditebus itu Oke. gimana? Oke, biar aku jelasin ya. Udah, mau aku jelasin. Aduh, Pak Ya udah, biar dia Timothy. jelaskan dulu. Teman-teman, biar dia jelaskan Jelasin. dulu. Ya, ya. Aku jelasin silakan, ya. silakan. Oke, udah puas ya? Oke, buka Roma Ya. 8 ayat 20. Sudah ada di layar itu, udah di layar. Oke, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Udah? Lalu kita lihat itu nanti di ayat 21 nanti kelanjutannya. Jadi hewan Hilang suaramu. Suaramu hilang, Sasuke. Tidak ada suaramu nih. Kayaknya handsetnya udah dimakan batang pisang dengan ayam. Karena saya ketawa. habis ini Dengarkan ketawa, janganlah ketakutan kayak gitu. Ya, silakan. Pak Wahyu diam dulu, Pak Wahyu, biar dia bicara. Kita kasih kesempatan dia bicara. Dulu. Ya. Tuhan yang benar itu tidak mengorbankan siapapun untuk melakukan penebusan. Ada Tuhan yang tidak benar. Aduh, baca. Iya, kalau ada turban Tuhan mengorbankan hewan untuk melakukan penebusan. Dia nggak, hewan itu ciptaannya sendiri. Makanya tadi dikatakan segala makhluk. Karena semua ditebusnya. Karena hewan-hewan itu adalah korban dan tumbuhan itu adalah korban. Jadi hewan-hewan tadi dan tumbuhan tadi juga mereka menantikan, dikatakan di ayat Roma 8 tadi, mereka menantikan manusia dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Iya, Supaya ditebus mereka untuk bisa apa? ikut dalam Ditebus itu. untuk apa? Ditebus apa? Kamu nggak mendengarkan saya punya penjelasan. Dengarkan saya ngomong, baca ayat. Pak Bom, saya bisa bicara Pak Bom. Biar dulu dia. Biar dulu Pak Sasuke dulu, biar aja kita dengar dulu. Ya, baca ayat lanjutannya ayat Roma 8 ayat 21. Bukalah itu. Roma 8 ayat 21. Sudah di layar. Ikut Di layar. Soalnya saya nggak saya terbuka Pak, kira terbuka. Bentar. Ya, oke ya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ya, kok ketawa kamu? Pohon pisang diperbudak sama siapa, Pak? Kamu diam dulu, ini kalimat ini firman Tuhan. Pohon pisang diperbudak oleh siapa, Pak? Sasuke, otakmu ketinggalan di mana? Pohon pisang diperbudak siapa? Ya, sebentar. Coba tolong fokus ke Roma 8 ayat 21. Iya, udah Roma 8 dari tadi. Aduh. Sebentar. Yang menonton teman-teman, kita lihat dulu. Kita lewat dulu. Kucing. Kita lihat kucing. Iya, buka Roma 8 ayat 21 saya bilang. Buka Roma 8 ayat 21. Ada bagusnya Pak Bom. Udah, kita lihat iklan dulu Pak Timothy ini. Lari, kalian kan nggak menyangka kan ayat 8 belum kelihatan Pak Bom. Belum kelihatan. Turunkan dulu nih bacotnya, minta ampun nih dari tadi. Itu Roma 8 ayat 21. Kenapa kalian sembunyikan? Kenapa kalian lari topi? Turun ke dia bacotnya, minta ampun. Susah repot. Kau udah ketakutan membaca Roma 8 ayat 21. Turun Kamu apa nih membaca Roma 8 ayat 21. Kamu takut membaca Roma 8 ayat 21. Siapa takut dari tadi udah dibaca kok takut, bego lu. Biar kita bahas Roma 8 ayat 21. Apa yang dengerin sampah ini, Pak? 8 ayat 21. Kita bahas Roma 8 ayat 21. Pak, lawak-lawaknya udah selesai lah. Minum obat dulu kawan. Minum obatmu dulu. Telan dulu. Ada Roma minum obat. Lawak-lawaknya udah lah Pak Bom. Penonton Kasian mau yang dengerin, mendengar. Bukan cuma kalian yang ada di sini. Kenapa lari? Pak Timothy. Kenapa kamu lari? Sampah ini, Pak. Buang aja. Ya. Sabar, Pak Timothy. Kenapa kamu lari? Kamu lari dari Roma 8 ayat 21, Bom. Penonton akan menilai kamu.
Loh, kamu lari dari Roma 8 ayat 21 bom. Penonton mau menilai. Loh, penonton saya di sini bukan cari Anda, penonton cari saya, orang yang tahu. Iya, biar kita buktikan siapa di sini tolol. Loh. Ayo buka Roma 8 begitu. ayat 21. Kau pintar, kau pintar. Iya kan, Sudah dari bilang tadi kau tolol, Sasuke. Kita buktikan. Ya. Marban dulu ya, Marban juga dibilang Marban aja deh, Pak Marban. Marban aja kita Marban aja. Kenapa Ya sudah sama Marban aja lah. Ya sebentar. Buka lah Roma 8 ayat 21, buka ayat kita bahas. Ayo kita bahas Roma 8. Sebentar dulu, Buka Pak. Roma 8 ayat 21 supaya kita bahas. Jangan lari. Ya, jadi Roma 8 ayat sebentar saya dulu. Saya bilang buka Roma 8 ayat 21. Jangan lari. Sebentar dibanting sama Pak. Buka Roma 8 ayat 21. Jangan lari. Kok iya kan? Jangan lari. Gak berani kamu kan? Di situ kamu buka Roma 8 ayat 21. Kita mau bahas itu ayat. Ayo. Monyongnya. Berani nggak kamu? Diam dulu. Kita sudah saya bicara. Dengarkan saya bicara. Tetapi dalam pengharapan. Diam saya bicara. Silakan Pak Sinamasa. Oke. Karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi di sini makhluk itu siapa aja? Coba sebutkan makhluk itu siapa aja. Anak Allah. Ya, diam. Jadi di sini ada anak-anak Allah. Makhluk itu siapa saja? Jelaskan dulu. Iya, aku jelaskan. Makanya diam. Jadi di ayat ini jelas ada bicara makhluk dan ada bicara anak-anak Allah. Iya, jadi makhluknya itu apa saja? Makhluknya itu apa saja? Diam kamu, biar aku jelaskan. Jadi makhluk-makhluk ini, hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka juga ingin masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan dari anak-anak. Apa saja sebutkan makhluk itu, pohon pisang, binatang, gitu loh. Iya, semua dimerdekakan dari kutukan dosa supaya mereka bisa menjadi bagian dari. Nah, dosanya pohon pisang itu berbuat apa? Pohon pisang berdosa, Pak. Rusak sudah ini. Rusak pohon pisang berdosa. Pak Ibnu Kalam ketawa. Sekarang aku tanya kamu, Taman Eden di mana? Pohon pisang berdosa. Sebentar. Sabar teman-teman. Sabar teman-teman. Yang pisang berbeda iklan. Pohon pisang bisa berdosa. Pak Ibnu Kalam semakin pusing nih. Taman Eden tidak bom. Taman Eden di surga apa tidak? Pohon pisang Nah, demikian tadi kamu ini yang saling caci, saling maki hanya gara-gara beda penafsiran, ya. Beda penafsir karena memang di dalam Bible itu tidak ada tafsir pokok, ya. Tidak ada tafsir pokok dan orang-orang Kristen semuanya mengaku mendapat bimbingan Roh Kudus karena hanya orang-orang Kristen lah menurut mereka yang mempunyai Roh Kudus, ya. Dan ketika mereka menafsirkan dari segala sesuatu apa yang menjadi informasi di dalam kitab suci mereka, ya dengan sekehendak hati mereka, seenak perut mereka masing-masing, gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan ya wajar karena Kristen satu dan Kristen yang lain itu memang tidak sama cara menafsirkan isi kitabnya. Maka dari itu ada Imam Syafi'i atau Imam siapa lupa saya mengatakan apabila mana kita bertanya satu soal saja kepada 10 orang Kristen maka kita akan mendapatkan 11 jawaban yang berbeda-beda gitu. Jadi memang benar karena memang mereka tidak mempunyai tafsir pokok, ya, isi kitabnya itu, dan juga perihal keyakinan mereka itu atas dasar hawa nafsu mereka, sehingga ketika kita bertanya kepada mereka ataupun berdebat dengan mereka itu mereka hanya memberikan pemaparan, ya, pemaparan itu asumsi mereka sendiri yang tidak datang dari kitab suci mereka
tapi dengan akal-akalan mereka sendiri, dengan apa yang mereka pikirkan sendiri, menurut hawa nafsu mereka sendiri. Dan itu kata makanya tidak jarang ya Kristen dengan Kristen satu dengan Kristen yang lain itu mereka saling cakar-cakaran gitu karena beda paham, beda apa namanya, beda penafsiran gitu. Maka dari bedanya penafsiran ini, berbeda-bedanya penafsiran ini melahirkan sekte-sekte baru, melahirkan denom-denom baru, melahirkan doktrin-doktrin baru, ya, sehingga saling sesat menyesatkan satu dengan yang lain. Yang ono bidat sesat, yang ono bidat sesat. Nah, kalau orang Kristen sudah dikata bidat katanya, bidat sesat, mereka marah besar ya, karena itu akan tercampak dari kekristenan. Larinya nanti ke Matius 7 Matius 7 nomor 21 hingga 23 itu yang dimana Yesus itu tidak mengenalnya. Padahal bukan itu konteksnya ya. Bagi siapa yang menuhankannya, maka Yesus itu akan mengusirnya kan gitu. Namun Kristen bukan itu masalahnya, tapi orang Kristen yang tidak taat lah, orang Kristen yang sesat lah katanya ya. Padahal barang siapa menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya tertebus dan jaminan masuk surga. Tapi nampaknya sekarang ini doktrin tentang jaminan masuk surga nampaknya sih hilang sudah kaum muslimin. Sudah tak ada lagi nampaknya. Lambat laun doktrin gereja itu sudah punah ya tentang perihal penebusan dosa itu. Dengan seiring banyaknya perdebatan demi perdebatan itu sirna dengan sendirinya perihal keyakinan mereka tentang perihal masalah tergantungnya Yesus di kayu salib itu, peristiwa penyaliban itu sebagai dasar keimanan tentang bagaimana dosa umat manusia itu sudah ditebus gitu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.